Aku cuma ingin maju. Kupikir hidup di kos baru, kerja paruh waktu, dan bertemu orang baru akan sederhana. Tapi ternyata semuanya bisa berubah cepat. Kenyamanan jadi rasa was-was, dan seseorang yang terlihat baik bisa jadi lain sama sekali. Aku sayang orang tuaku, tapi aku butuh ruang, awal baru, tempatku sendiri. Rasanya seperti langkah pertama buat bangun hidupku. Bu, Pak, aku pergi dulu ya. Kalau nanti aku dapat kerjaan, aku bakal kabarin kalian kok. Iya Ren, hati-hati ya kalau ada apa-apa minta bantuan Tante Tiffany atau hubungi ibu ya Ren. Kursinya udah nyaman. Iya, Pak, udah. Kadang perjalanan yang paling sunyi justru yang paling jujur. Rena, kamu sudah tumbuh besar. Aku masih ingat kamu berlarian dengan rambut kuncir dua. Itu sudah lama sekali. Ibumu bilang kalau kamu akan pindah ke sini. Aku tahu aku harus membantu. Ini kuncimu. Kos kamu ada di atas yang nomor 3B ya. Baiklah, makasih ya, Tan. Aku pergi dulu ya. Hah, sial. Maaf, kukira belum ada yang datang. Siapa kamu? Tukang servis, aku sedang memperbaiki pemanas. Pemilik rumah kos ini bilang kamu kesini besok. Kamu seharusnya gak ada di sini hari ini. Enggak, aku datang hari ini. Baiklah kalau begitu, aku permisi ya. Sebaiknya aku simpen koperku dulu. Iya, sebentar. Apa yang bisa aku bantu? Aku cuma mau ngasih tahu dindingnya tipis. Lebih baik kamu jangan bersuara keras-keras. Dan kunci pintumu. Tempat ini penuh dengan orang aneh. Oh ya, aku tetanggamu, Viko. Oh, baiklah. Terima kasih sarannya ya. Aku Rena. Hari ini sangat melelahkan. Lebih baik aku tidur saja. Pagi ini aku akan membereskan barang yang ada di dalam koperku, sekalian bersihin kos. Habis itu, aku akan membiasakan diri di tempat baru. Ibu? Ren, apa kamu sudah dapat pekerjaan? Astaga, aku lupa melamar pekerjaan, Bu. Kamu lagi ngapain Ren sampai lupa? Aku lagi membiasakan diri di daerah ini, Bu.
Ya udah Bu, kalau gitu aku bakal melamar pekerjaan dulu ya. Nah, ini ada lowongan, cari cat cafe. Aku ambil pekerjaan ini aja deh. Siang, aku sedang membuat kue hari ini. Jadi, aku membuatkan satu lagi untukmu. Apakah semuanya baik-baik saja di tempat baru? Ibumu dan aku sudah lama berteman, jadi kamu bisa mengobrol apa saja denganku. Semuanya baik-baik saja kok, Tan. Baiklah, lega mendengarnya. Jika kamu membutuhkan sesuatu, jangan ragu. Sekarang ambil ini, aku membuatkannya untukmu. Makasih banyak ya, Tan. Aku harus pergi ke kafe sekarang. Hai Rena, senang bertemu denganmu. Gimana hari pertamamu di kos baru? Lumayan, cuman banyak yang harus kuingat. Kamar baru, tetangga baru, semuanya baru. Jangan tegang ya hari ini, kita emang manggil kamu dadakan banget. Soalnya pelayan terakhir tiba-tiba resign, jadi ya kamu penyelamat kita banget nih. Permisi, mau pesan apa kak? Pesan teh matcha ya, 1. Baiklah, tunggu sebentar ya kak. Total semuanya jadi berapa, Mbak? Total semuanya jadi 50.000 ya pak. Pembayaran mau pakai cash atau kredit? Kes aja, Mbak. Ini uangnya, ambil aja kembaliannya. Terima kasih banyak ya pak, datang kembali. Hai Andin, kurasa dompetku tertinggal di sini tadi pagi. Ren, bagus banget kerjamu. Baru pertama hari, tapi kamu udah ngerti ritmenya. Senang banget ada kamu ngebantu. Makasih, Din. Tapi aku pengen banget sandwich. Dari pagi kepikiran terus. Ada Ren, minimarket bagus banget. Beberapa blok dari sini. Besok coba mampir deh. Kayaknya kamu bakal suka. Hei. Nama kamu Rena kan? Gimana bisa dia tahu namaku? Iya, bukankah kamu orang yang kehilangan dompet? Aku tahu ini mungkin kedengarannya aneh, tapi apa kamu punya media sosial atau semacamnya? Aku tidak bermaksud menjadi orang yang menyeramkan atau semacamnya. Aku cuma berpikir kamu kelihatan profesional banget kerja tadi. Apa aku bohong saja ya? Aku gak pakai sosial media. Gak ada sosial media di zaman sekarang. Itu agak langka. Baiklah, kurasa aku akan menemuimu lagi. Sampai jumpa, Rena. Hei, apakah kamu Rena? Iya, ada apa? Ini paket makananmu. Tadi ada kurir datang menanyakan kamar 3B. Oh iya pak, terima kasih ya. Oh, I did learn one thing. I learned that I don't need any
Super secret society. What's it got you, dude? Rena, kecilkan volume sialanmu. Kamu ngerti gak aku lagi berusaha buat tidur? Maaf, aku akan mengecilkan volume. Aku minta maaf atas ketidaknyamanannya. Aku mulai gak suka sama orang itu. Lebih baik aku mandi biar segar. Sumpah, aku dengar suara sesuatu di luar. Rena, gimana pekerjaan kamu hari ini? Kamu tidak SMS ibu atau telepon? Bagus, ceritakan dong. Syukurlah, kamu berada di pekerjaan yang tepat. Nanti jika membutuhkan bantuan, telepon saja. Ibu mau pergi tidur. Hei, ini dia. Jangan khawatir, aku kesini tidak mengorder apapun. Aku hanya membawa ini saja. Itu apa? Sandwich, kamu bilang ingin sekali punya satu kemarin. Daging ekstra dari minimarket. Ini selalu habis terjual menjelang malam. Jadi aku harus pergi lebih awal. Seingatku, aku gak ngasih tahu keinginanku ke Rocky. Kamu gak perlu repot-repot membelinya. Menurutmu mungkin aku bukan pria baik kalau aku melakukan hal manis ini pada orang yang jelas-jelas pantas mendapatkannya. Cobalah sandwich ini, satu gigitan saja. Maaf, aku gak mau. Aku lagi kerja. Cuman satu gigitan saja, aku beli ini cuma untuk kamu. Rocky, dia bilang enggak. Berhenti memaksa. Tolong jangan ganggu pekerjaan kami. Baik, aku akan pergi. Kalau begitu, lain waktu mungkin. Hai Kak, ini belanjaannya. Oh iya, belanjaannya udah dibayar sama orang yang di bawah. Hah? Oleh siapa? Pria, tinggi, rambut hitam. Dia menitipkan pesan kepadamu. Katanya aku ingin memberi yang terbaik untukmu. Baik. Apakah kamu suka sikap baikku, Rena? Makasih, tapi maaf aku harus pergi bekerja. Andin, apa yang terjadi pada matamu? Oh, ini bukan apa-apa, cuman kecelakaan kecil dari kecerobohanku sendiri. Kalau gitu, yuk mulai bekerja. Ren, kayaknya aku harus pergi karena ada urusan mendadak sama suamiku. Jadi jaga diri kamu baik-baik ya. Andin. Andin kelihatan tidak baik-baik saja. Aku berharap persoalan rumah tangganya dapat terselesaikan dengan baik. Aku yakin kalau Andin baik-baik saja. Aku bingung kenapa dia bisa tahu persoalan tentang Andin. Iya, semoga saja. Makasih Rocky, kayaknya kamu harus segera pergi deh, karena udah mau tutup. Baiklah. Hah? Apa itu? Kenapa? Bukankah kamu bilang kepadaku kalau kamu gak pakai sosial media, tapi itu notifikasi dari Facebook? Rocky, ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakan hal itu. Apa kamu benar-benar bercanda sekarang? Kamu berbohong padaku. Kenapa kau melakukan itu? Rocky, tenang.
Jangan buat keributan di sini. Baiklah. Kau mengagetkanku. Tidak bermaksud seperti itu. Aku tidak tahu ada yang keluar selarut ini. Ya, aku hanya membuang sampah. Jalan ini akhir-akhir ini sepi. Terlalu sepi kalau kau tanya aku. Semuanya selalu bermula seperti ini. Aku sangat yakin tadi aku sudah mengunci pintunya sebelum aku pergi. Hah? Kenapa ada surat seperti ini? Aku yakin ada seseorang yang membobol masuk. Hei, bukankah aku sudah memberitahu kepadamu sebelumnya? Berhenti bersuara keras pada malam hari. Aku sedang mencoba untuk tidur. Baik, Viko. Siapa orang ini? Gimana bisa dia tahu nama lengkapku? Aduh, aku merasakan pusing sekarang dan juga sulit mengatur nafas. Aku gak tahu harus tidur atau mencari bantuan. Sepertinya aku tidur saja. Sejak malam itu, surat dan pesan itu, aku tidak perlu bukti. Aku tahu itu Rocky. Aku harus melaporkannya. Aku sudah melaporkannya sebagai kasus masuk paksa dan kekerasan. Polisi datang, mengecek, tapi mereka bilang mereka nggak menemukan bukti apapun yang jelas. Nomor tidak dikenal yang menghubungiku terdaftar atas nama seorang wanita yang sudah hilang bertahun-tahun. Sejak hari itu, Rocky sudah tidak menampakkan diri selama 5 hari ke depan setelah keterlibatan dengan polisi. Namun, di sisi lain, aku tidak pernah mendapat kabar dari Andin. Mungkin saja dia sedang sakit parah dan mungkin memerlukan istirahat. Hah? Andin? Andin, tapi kenapa dia tidak memberikan alasan yang jelas? Hai, aku harap aku gak mengganggumu. Enggak, aku gak menyangka ada orang yang datang. Dengar, aku akan keluar kota dalam beberapa hari. Ada yang terjadi kepada anakku, dan aku harus ada di sana. Apa yang terjadi padanya? Beberapa hari yang lalu, dia diserang oleh beberapa orang di rumah, lalu mengikuti dia. Tidak mencuri apapun, tidak mengatakan apapun, hanya dia memukuli anakku, lalu pergi begitu saja. Aku harus ada di sana untuk dia, tidak tahu kapan aku kembali. Tapi hati-hati ya, kunci pintumu. Hati-hati sama orang di lingkungan ini. Baiklah, Tan. Aku turut belasungkawa pada anakmu.
Hei Rena, buka pintunya. Aku akan menghabisi kamu, wanita bodoh. Aku akan menelepon polisi. Tinggalkan aku sendiri. Aku harus bersembunyi, lalu menelepon polisi. Ini polisi, butuh bantuan apa? Tolong, ada seorang pria mengikutiku. Lalu dia ingin mencoba menghabisiku. Dia akan mendobrak pintu ini. Harap tenang, di mana tempatmu? Kos milik Tiffany. Kamu di sini, Renaya Azalia. Kenapa kamu tidak menjawab pesanku, Renaya? Kamu selalu berusaha bersembunyi denganku. Aku tidak tahu apa yang terjadi jika Viko tidak datang saat itu. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, terungkap bahwa Rocky adalah orang yang menghajar anak Tiffany dan menipu suami Andin sampai Andin harus meninggalkan pekerjaannya. Semua itu dilakukan agar ia bisa mendekati Rena. Di sebuah kota yang dipenuhi orang asing, terkadang ada saja orang yang mengawasi dalam diam dan bergerak secara perlahan. Kita tidak pernah menyadarinya, paling tidak senyuman orang itu bertahan terlalu lama. Pertanyaan yang ia lontarkan semakin personal dan kebaikannya terasa seperti kendali atas hidup kita. Begitulah awalnya ketika seseorang bersikap terlalu ramah.